Kami mau menyerahkan diri kami Tuhan, untuk menggenapi setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami buka hati kami Tuhan sebesar-besarnya, selebar-lebarnya. Dan kami izinkan Tuhan mengakses seluruh hidup kami, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena kami tahu hidup kami semua adalah untuk menghadapi setiap rancangan dan rencana Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin setiap kami semua di tempat ini, baik yang juga ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan live streaming. Engkau menuntun kami pada kebenaran Tuhan. Engkau menuntun kami pada karya Tuhan. Menyadari begitu besar karya Tuhan dalam hidup kami. Dan semakin hari Tuhan, kami semakin mendapatkan satu pencerahan untuk mencintai Tuhan dengan hati kami. Bukan mencintai Tuhan karena kami takut, mencintai Tuhan karena kami tidak mengerti, namun mencintai Tuhan karena kami benar-benar sadar bahwa Tuhan layak untuk dicintai. Dan tidak ada yang lebih besar di dalam kehidupan kami kecuali Tuhan. Tuntun dan pimpin kami Tuhan. Dan terutama pada hari ini, pada saat ini, saat kami siap mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan persiapkan tanah hati setiap kami di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Untuk kami siap mendengarkan kebenaran firman. Untuk kami siap mendengar apa yang ingin Tuhan nyatakan. Dan siapapun yang berdiri di tempat ini tidak lebih hanya sebagai alat. Dan tidak ada satu kemuliaan yang boleh didapatkan kecuali nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami persiapkan diri kami dan seluruh panca indera kami hanya untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Thank you singer, musik, untuk band. Boleh ya band, thank you. Tetap di tempat. Ya, selamat pagi. Aduh, luar biasa. Semangat ya. Sudah tidak terasa, sudah masuk di masuk di kuartal ketiga dan kita tahu kok udah cepet lagi ya, sebentar lagi sudah mau Natal ya. Udah mau Natal, sudah mau perayaan lagi, wow luar biasa. Waktu berjalan begitu cepat. Kalau dulu saya sekolah kok rasanya waktunya lama ya. Pernah ada yang merasa begitu? Tapi nggak tahu kenapa sekarang makin hari makin berjalan kok waktu kayaknya begitu kayak bukan lari jarak jauh lagi, tapi larinya lari jarak dekat ya, lari cepat gitu loh. Buka mata melek nggak lama udah jam 12 siang ya. Ngedip mata atau udah jam 6 sore. Kayaknya cepet banget gitu berlalu. Dan begitu banyak hal boleh terjadi dalam hidup kita semua. Karena apa? Karena semakin hari saya percaya karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita selalu memperbaharui hidup kita. Dan semakin hari kita semakin baru, semakin hari kita semakin mendapatkan pencerahan, pola pikir kita berubah. Pola pandang kita berubah. Kita bukan lagi orang yang lama, kita adalah pribadi yang baru. Pribadi yang siap dibentuk. Pribadi yang menyadari bahwa hidup kita adalah kebaikan Tuhan. Amin. Oke. Hari ini kita akan bahas mengenai kekuatan dari Roh Kudus. Siapa yang siap bertumbuh? Amin. Mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Oke. Roh Kudus. Ini menarik. Dulu waktu saya masih ada di kepercayaan saya yang sebelumnya, saya tahu Roh Kudus dari mulut orang, tapi saya nggak pernah ngerti Roh Kudus itu apa sih? Itu makanan macam soto apa gitu loh ya? Saya nggak pernah tahu. Dengar Roh Kudus, roh, atau sesuatu yang klinik, roh kan? Ya. Atau apa gitu loh ya. Dan semakin hidup di dalam
kasih karunia, kebenaran, ya, semakin pelan-pelan belajar. Apa sih Roh Kudus? Siapa yang tahu Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu siapa sih? Ada yang tahu? Mungkin di rumah, di tempat ini. Ada yang bilang itu roh yang sesuatu yang kalau nanti dia datang, kita rasanya dingin-dingin gitu. Adakah ciri-ciri seperti itu? Kalau dulu saya dapat infonya begitu. Ya, Roh Kudus itu yang nanti kok rasanya sesuatu yang beda gitu loh. Dingin-dingin bisa Roh Kudus, bisa roh iblis juga ya. Apalagi kalau bulu kuduknya berdiri, beda lagi udah ya kan. Nah ini roh yang mana ya. Nah semakin hari semakin kita mengerti. Roh Kudus adalah satu pribadi ya. Pribadi di dalam konsep Tritunggal. Nah dulu saya nggak ngerti kenapa dibilang pribadi. Kenapa nggak dibilang sesuatu? Kenapa Roh Kudus harus disebut pribadi? Roh Kudus ini siapa? Bahkan Yesus pun memperkenalkan Roh Kudus sebagai penolong. Di dalam Yohanes Roh Kudus memperkenalkan, Yesus memperkenalkan Roh Kudus sebagai penolong. Ya, sebagai penuntun. Dan penolong itu sendiri dalam bahasa Yunani disebut dengan paraklet atau parakletos. Parakletos, penolong. Ada yang boleh dibilang, ada juga yang boleh orang mengatakan bahwa penuntun, ada yang boleh bilang juga pembimbing dan lain sebagainya. Tapi dari dasar waktu Yesus katakan bahwa roh penolong, artinya Yesus pun memberitahu kepada kita semua bahwa roh yang sesuatu yang akan datang, yang akan ditinggalkan nanti, yang kita bilang Roh Kudus itu punya satu tujuan. Tujuannya apa? Nolong. Artinya kalau tujuannya nolong berarti dia punya satu misi, bukan? Jadi boleh dong kalau kita sebut Roh Kudus itu adalah roh misi. Boleh gak? Boleh. Karena punya jelas misinya. Dari zaman Yesus jelasin sebelum Roh Kudusnya datang sampai hari ini masih roh yang sama, bukan? Apa udah berubah rohnya? Sama kan? Masih sama. Dan masih nuntun, masih mimpin. Saya lupa loh ya. Saya ada satu cuplikan lucu kemarin dari teman saya. Unik tuh, sebenarnya itu tadi mau saya tampilin. Saya lupa. Sayang banget, itu lucu. Ya lucu sekali. Saya ingat banget, saya cerita aja. Itu ada satu komunitas, satu orang berkumpul di dalam satu meja, berdoa. Roh Kudus hadirlah saat ini. Doanya mantep banget ya. Pokoknya niat banget menghadirkan Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami. Itu ada filmnya. Sayang saya ada lupa tadi ngasih. Maaf. Lebih nonton lebih berasa. Terus tiba-tiba ada suara turun. Suara yang ngomong. Ya aku hadir hari ini. Keren banget. Kaget orangnya. Dari mana suara ini? Mulai syok dengan semuanya. Dia mau menyatakan. Allah mau menyatakan. Lalu statement yang ini yang mengerikan dibilang, dan hari ini aku perintahkan kau menjual seluruh hartamu dan ikutlah aku. Ada yang cuplikan, saya ketawa ada cuplikan itu. Lah begitu dengar menjual seluruh harta, ini ternyata yang kumpul banyak orang kaya. Mulai panik, menjual harta, ikut Tuhan. Jual semua, ikut aku. Mulai syok, mulai satu-satu mikir sambil doa mikir kanan kiri, lihat tengok kanan tengok kiri. Ya bener kau binatang. Tiba-tiba mulai ada satu teriak, ini jangan, ini bukan Tuhan, ini setan. Ada yang keluar satu, iblis lah, teriak lah, hantu lah. Akhirnya hilang, yang doa hilang semua. Kenapa? Begitu Tuhan yang ngomong beneran, dia lari. Kenapa? Karena Tuhan ngomongnya gak sesuai dengan apa yang kamu mau. Betul gak sih? Apalagi begitu dibilang suruh jual harta, yang kaya langsung tengok kanan tengok kiri. Ini yakin Tuhan yang ngomong. Mulai bertanya-tanya, goyah imannya. Akhirnya satu-satu lari, gak ada lagi yang doa. Kenapa? Karena Roh Kudus gak sesuai mau saya. Cerita ini lucu. Kenapa lucu? Karena terlihat di dalam kehidupan kita juga sehari-hari. Kita mau kuasa Roh Kudus hadir, kita mau Roh Kudus bicara, tapi kita ternyata gak siap juga kalau Roh Kudus beneran bicara. Setuju gak? Amin.
Kalau benar-benar Roh Kudus bilang, kita lagi, misalnya kita sebagai contoh, kita mungkin terikat dengan rokok, ya, atau terikat dengan minuman keras. Udah terbiasa hidup dengan seperti itu. Lalu kita berdoa tuh Roh Kudus hadirlah. Terus Roh Kudus bilang, ya aku mau hadir, namun lepaskan semua kebiasaanmu. Tiba-tiba, ini Roh Kudus atau bukan? Kita gak siap untuk nerima dia. Karena apa? Karena habis itu yang dia bicara adalah kebiasaan kamu. Kamu yang suka mungkin berbohong, lebih luar biasa, berzina dan lain sebagainya. Kamu tinggalkan semua itu. Tiba-tiba kita mulai menjadi hakim. Kayak Roh Kudus gak ngomong kayak gitu deh. Dari mana kamu tahu itu bukan Roh Kudus atau Roh Kudus? Tapi percayalah satu hal, dia roh penolong, penuntun, pembimbing. Kadangkala dia nuntun, dia bimbing, bimbing jalannya gak sama kamu. Amin. Jalannya gak sesuai sama kamu mau. Tapi pertanyaannya, maukah kamu tetap percaya bahwa itu jalan yang terbaik dalam hidup kamu? Mau gak? Tapi gak enak Tuhan, karena gak sesuai dengan kebiasaan saya. Yes. Saya suka pornografi mungkin. Saya suka berzina mungkin. Saya suka berbohong mungkin. Saya terikat dengan minuman keras, bahkan narkoba sekalipun. Dan Tuhan bilang, jalannya gak ke situ. Tapi saya gak bisa lepaskan Tuhan. Atau kita bargaining, Tuhan boleh, tapi pelan-pelan. Saya sampai hari ini masih gak paham konsep pelan-pelan itu. Saya mau lepas tapi pelan-pelan. Saya gak tahu orang mau bilang apa, tapi saya juga perokok dulu. Ya buat teman-teman perokok saya mohon maaf. Gak ada tendensi saya untuk teman-teman menyakiti teman-teman, tapi karena saya di sini ya, apa boleh buat, saya harus ngomong apa adanya. Oke teman-teman? Dulu pun saya berkata dengan teman-teman yang lain sama, pelan-pelan berhenti. Papa saya juga ada ngerokok, bahkan satu hari pernah kita rokok bareng. Makan bareng, rokok bareng. Di restoran Padang. Yang menarik papa saya malah kasih rokok, nih rokok. Teman-teman tahu gak hal yang aneh apa? Kalau gak ada papa saya rokoknya mantep, tapi ada papa saya kok aneh mau ngambil rokok dari tangan dia. Setuju gak? Kali ini dia kasih rokok. Di depan anak buahnya, saya diam aja. Anak buahnya bilang, itu bokap lu udah kasih, suruh ambil lah. Kok jadi malu gitu loh. Karena apa? Karena dalam hati saya ngerti konsep yang namanya tahu diri, tau gak? Setuju gak? Saya tahu diri, saya tahu malu gitu loh. Saya sadar bahwa ini gak benar, tapi saya masih pengen, setuju gak? Itu bukan daging. Saya tahu ini gak benar. Sekalinya benar-benar papa saya nih kasih rokok di depan semua anak buahnya dan saya diem. Dan dia lagi benar-benar tulus suruh saya ngerokok. Dia tahu saya ngerokok diem-diem, bahkan dia pernah bilang, gua bunuh lo kalau sampai lu ngerokok lagi. Kok aneh di depan restoran Padang dia kasih rokok itu ke saya dan saya diem. Dan saya gak bisa membatu, gak bisa ngangkat tangan. Sampai ada anak buah papa saya ambilin, gua bantuin buat lu. Kurang ajar juga orang ini, tapi dia kasih ke tangan saya dan saya mau ngerokok, nyalain rokok itu getar banget di depan papa saya. Kenapa? Di dalam diri saya tahu sebenarnya arti yang namanya kebenaran. Setuju gak? Tapi saya tahu daging saya belum bisa salipin, saya masih suka. Tapi jangan di depan orang ini, kenapa mesti di depan orang ini? Namun Tuhan mengajarkan hari itu, ini bukan lagi masalah saya suka atau tidak suka. Saya mau atau tidak. Dan waktu akhirnya saya putuskan untuk berhenti, saya tahu bahkan saya ngobrol sama teman-teman saya, Anton di kuliah waktu itu. Lu gue gak pernah lihat beli rokok, tapi selalu pegang rokok. Saya bilang, wah saya ngerti loh, tapi saya gak tahu konsepnya. Saya bilang ini kasih karunia gue, saya ngomongnya begitu. Saya ngomong kasih karunia tuh, ngerokok kasih karunia, tapi saya gak ngerti. Ya saya cuma bercandaan gitu, kasih karunia. Bayangin gue gak pernah beli, tapi selalu pegang rokok setiap hari, pagi, siang, sore pasti dapat. Hebat kan? Jadi kalau orang bilang kamu dasar perokok modal bibir sama klep jantung, nah gitu ya, itu bercandaannya mereka. Saya mah ketawa ya whatever lah. Ya perokok modal bibir sama klep jantung, nggak pernah beli tapi dapat. Bahkan lucunya ada yang ngasih satu box, bahkan satu slop.
Jadi intinya nggak pernah beli bener-bener. Kebayang nggak? Tapi saya akhirnya menyadari dalam perjalanan hidup saya, oh ya, ini nggak tepat, ini nggak benar. Dan titik baliknya waktu semakin papa saya kasih rokok itu di depan saya baru dapat tiba-tiba kayak satu kesadaran untuk menyadari, oh ini is not right ini gitu loh. Manakala sekarang semua disuguhkan, diharuskan, ibarat bahasa kata dilegalkan ya. Saya kan ilegal yang ngerokok diam-diam kan, apalagi masih umur. Saya ingat banget waktu itu masih SMA menuju kuliah kalau nggak salah. Tiba-tiba dia legalkan, saya malah jadi sadar. Kuliah saya masih merokok. Tapi akhirnya ada satu kondisi, saya menyadari bahwa semua sia-sia. Akhirnya saya putuskan, saya berhenti merokok. Dan itu bicara bukan pelan-pelan. Makanya tadi saya katakan saya gak paham konsep pelan-pelan. Ini permasalahan cuma kamu mau atau tidak. Dan waktu saya bilang, iya Tuhan saya mau. Jadi mudah gak? Ya enggak, saya harus ngomong enggak. Kenapa? Biasa ngerokok kan ya. Saya contohin rokok gak apa-apa ya teman-teman ya, karena itu yang lebih mudah ya. Kalau saya minum, saya gak minum banget juga loh. Kebetulan saya tipe orang minum yang cukup kuat juga, tapi saya sadar itu gak benar. Ya, saya ngerokok, saya berhenti, saya putuskan dan akhirnya benar-benar berhenti. Dalam perjalanan ada nggak godaan? Ada. Sampai hari ini ada nggak godaan? Ada. Kalau ada teman-teman yang ngerokok dan rokoknya saya suka banget, yang namanya Marlboro merah, waduh, jangan ngerokok itu di depan saya. Tergoda saya. Benar. Tapi saya mengontrol diri saya. Komandan ketawa. Ya. Bener, saya suka Marlboro merah. Wah, baunya saya bisa bedain, nama yang lain aja bisa bedain. Sampai hari ini, kau udah ngerokok itu depan gua. Tuhan, lalu karena cawan ini daripada aku. Aduh, ketar juga loh ya. Untung yang datang sih sampai hari ini ya masih GG, gudang gembel ya. Masih yang itulah. Jadi nggak terlalu ini juga ya. Yang masih 2, 3, 4, ya gitu-gitulah. Yang masih oke lah. Saya nggak terlalu ini banget. Tapi kalau udah Marlboro, ya itu rokok-rokok anak muda kan bro, Marlboro, bro. Nah, Denny langsung setuju tuh, ngaco, ya, ya. Oke. Itulah sedikit intermezzo dari saya, ya. Di dalam perjalanan kehidupan akhirnya saya merasakan tuntunan Roh Kudus. Merasakannya seperti apa? Saya sadar kelemahan saya. Rokok itu juga salah satu kelemahan saya. Sampai berapa waktu yang lalu saya sempat ngomong sama istri saya, kamu tahu nggak saya pernah ke satu tempat lagi nyuci mobil, sebelah saya ngerokok Marlboro merah, sebelah kiri ngerokok Marlboro merah, komplit hidup saya di tengah-tengah. Terus dia buka rokoknya terus dia bilang, Pak silakan. Oh makasih. Yang sebelah ngomong juga, Pak silakan, makasih. Tuhan tuh emang lebih tahu kapan waktunya uji. Dikasih kanan kiri, penuh lagi, sembarangan. Koreknya yang satu Jipo, yang satu masih ya merek itu, apa toko-toko yang ramai itu ya. Ya. Nah itu yang, aduh Tuhan, gini, gue salah tempat nyuci, apa gimana ya. Tapi itulah Tuhan. Ya manakala kita minta pertolongan Tuhan tolong gak? Tolong, Tuhan tuntut gak? Tuntut. Tuhan kasih kesadaran itu dan Roh Kudus menolong saya, Roh Kudus memimpin saya. Karena apa? Saya belajar untuk mengenal pribadi Tuhan. Amin. Ya, saya belajar untuk memahami Yesus. Dan ini udah waktunya. Ya. Kita tahu tadi Roh penolong, Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong, ya menolong dalam arti dia menolong kita untuk apa? Menolong kita untuk mengerti pribadi Yesus. Nah roh ini menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Jadi kalau kita percaya roh itu hidup dalam diri kita harus percaya bahwa dia akan nuntun kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan semakin mengenal bagaimana caranya kita baca firman Tuhan. Kan berapa banyak dari kita mungkin kesulitan baca firman Tuhan termasuk saya. Amin. Amin. Sulit ya karena firman Tuhan gak kayak karton komik ya, kayak apa Kopingho atau apapun itu yang ada gambarnya ya, yang begitu seru untuk kita lihat, enggak.
tertulis semua tulisan dari A sampai Z, dari depan, dari Kejadian sampai Wahyu. Apalagi kalau udah baca bilangan, wow, makin bilang ya. Nah, dan Roh Kudus menuntun kita mulai, kalau kita makin kenal lebih dalam, dia akan menuntun kita kepada dimensi supranatural. Inilah yang dibilang dengan dimensi karunia. Dan kebetulan hari ini kita mungkin ada di satu tempat, di satu gereja yang memang esensinya ya, kita pelayanan di dalam karunia Roh Kudus. Di dalam hal supranatural yang gak kita lihat. Setuju? Ya. Nah, artinya kalau kita benar-benar mengizinkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita, saya percaya orang-orang yang percaya dituntun oleh Roh Kudus, yaitu adalah orang-orang yang pastinya di dalam hidupnya saat Roh Kudus ada dalam diri dia, sudah tidak lagi egois. Setuju? Orang-orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya udah gak lagi cuma mikirin dirinya sendiri. Setuju gak? Apalagi memikirkan apa yang dunia tawarkan. Nah ini yang menarik. Sekarang dunia lagi begitu luar biasa mengambil alih perhatian anak-anak Tuhan. Amin gak? Yes. Dunia tuh lagi begitu dahsyat-dahsyatnya dan hebat-hebatnya untuk membuat perhatian kita belok. Simple. Ya. Begitu banyak hal yang membuat kita mulai melihat kepada apa? Mamon. Kehidupan yang seolah-olah menjanjikan. Kehidupan yang seolah-olah, yes, ini kehidupan yang semua manusia inginkan. Kalau dulu ada satu jargon, pernah dengar jargon? Semua orang pengen hidup kayak gini. Waktu muda, foya-foya. Waktu tua, kaya raya. Waktu mati, masuk surga. Oh, hafal ya jargonnya, hafal. Oh, haleluya komandan, mohon maaf komandan. Saya cuma nanya, mereka hafal. Berarti mereka sama dari kalangan yang sama. Muda, foya-foya, luar biasa ya. Wah, dapat kasih karunia. Pas tua masih dikasih kekayaan. Pas mati dapat janji masuk surga. Kurang apa hidup itu kan? Banyak pelaku, amin. Sudah dimenangkan tapi komandan, sudah dimenangkan. Haleluya. Kasih kemuliaan buat Tuhan dong. Ya. Nah, hal itu sering terjadi tanpa kita sadari ya. Namun kita perlu menyadari satu hal, bahwa bila Roh Kudus sudah tidak ada lagi di dalam gereja ini, saya percaya gereja ini jadi gak ada gunanya. Gereja ini kehilangan segala-galanya. Apa yang membuat saya tetap bertahan di tempat ini? Karena saya merasakan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu yang menuntun saya. Roh Kudus itu yang membawa saya pada saat ada hal-hal yang kayak tadi, yang simpel tadi ya, kanan kiri bro ya. Tapi saya tetap bertahan. Saya tetap bilang bro terima kasih, betul gak? Ya kanan kiri bro gitu loh. Saya tetap bertahan. Sudah lebih daripada 15-20 tahun tidak menyentuh hal itu. Jangan sampai jebol hanya gara-gara hal sepele. Ya, hal sepele. Bahkan saya pernah menemukan di satu mobil teman saya mau bertobat ton, ya. Terus tapi ini satu slup warna merah semua, mau saya kemanakan? Astaga, satu slup lagi. Ya. Emang Tuhan tuh unik karena Roh Kudus. Satu slup dia mau buang, bingung saya juga mau buang ya. Sayang banget ya. Habiskan kata itu. No. Saya ambil, saya buang. Saya injek-injek. Saya injek-injek walaupun kalau dulu saya gak injek itu. Sekarang saya injek benar-benar. Injek itu kayak injek iblis benar-benar. Injek buang tong sampah. Biar semua juga gak make. Bahkan saya robek-robek, saya hancur-hancurin, saya buang. Komandan thank you, dikuatkan sama komandan, balas dendam gitu ya. Iblis ini menyiksa saya, sekarang gua siksa ya. Seperti itu ya. So teman-teman, kita harus menyadari satu hal tadi. Dikatakan bahwa Roh Kudus roh penolong. Roh Kudus adalah bagian daripada Tuhan, Allah Tritunggal. Artinya Roh Kudus itu adalah siapa? Tuhan itu sendiri, bagiannya Tuhan. Artinya tuh Roh Kudus tuh begitu sangat luar biasa.
Dan bayangkan kalau gereja nggak ada Roh Kudus, jadinya gereja yang kayak apa? Yang nggak jelas arahnya. Setuju ya? Nah, artinya kalau boleh dikatakan Roh Kudus bagi gereja itu adalah sebuah apa? Kekayaan. Kalau kita udah kehilangan apa yang kita pikir itu sebagai pegangan hidup, kita akan merasa miskin, bukan? Hari ini di rekening saya ada 5-10 miliar. Wah, saya akan merasa kaya, setuju? Amin. Masalahnya kalau tiba-tiba di rekening hari ini tinggal 500 ribu, kamu akan merasa gimana? Oh, haleluya, kaya. Di sini banyak orang kaya. Amin, aksi kemuliaan buat Tuhan. Tetap kaya. Tapi ada sebagian orang bilang, aduh Tuhan, pusing udah. Gue mau dibawa kemana nih hidup? Mulai pusing. Nah, demikian juga Roh Kudus di dalam gereja adalah sebuah kekayaan. Karena roh itu akan menghibur, membimbing dan mengajar orang-orang pilihan. Roh Kudus saking sangat kudus ya. Dia juga kalaupun ada tinggal di dalam orang itu, dia pun akan lihat. Saya nggak percaya Roh Kudus akan ada di dalam orang yang masih suka pegang dengan kedagingannya. Saya nggak percaya itu. Setuju? Roh Kudus bukan mainan. Saya mau katakan. Yang dimana kita mau panggil dia datang, terus kita waktu lagi masuk ke dalam tempat-tempat yang kurang tepat, Roh Kudusnya tinggal di depan rumah atau di luar tempat itu. Terus besok kita mau panggil lagi untuk pelayanan, tiba-tiba Roh itu datang lagi. Bukan seperti itu Roh Kudus. Kalau itu saya katakan yang tadi saya bilang konsep Roh Kudus itu sesuatu gua perlu, gua panggil. Gua nggak perlu, gua taruh dulu. Sementara Roh Kudus itu pribadi. Maksudnya pribadi apa? Dia hidup. Dan untuk saya merasakan hidup orang itu, saya harus apa? Bergaul. Amin. Bergaul. Kenapa dikatakan pribadi? Kalau kita nggak bergaul sama dia, kita nggak bisa rasain dia. Kita nggak bisa rasain tuh Roh Kudus yang kita bilang tadi. Di konsep Tritunggal itu adalah dirinya Allah sendiri dalam situ. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita buka di Yohanes 14 ayat 15. Firman, thank you multimedia. Oke. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kita baca ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Next, buka aja semuanya. Sampai 21. Nah, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Setuju? Penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu dan aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia ini tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini ayat yang paling keren sekali. Next. Barang siapa memegang perintahku akan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini nih janji Tuhan Yesus sama kita waktu dia mau kasih Roh Kudus. Nah, ini cara Tuhan Yesus lagi mengiklankan siapa sih pribadi Roh Kudus. Dan waktu kamu terima dia, dan kamu harus tahu ini roh dunia aja belum tentu kenal. Jadi jangan kaget kalau di dalam pelayanan juga ada nggak yang nggak setuju dengan pelayanan roh. Banyak. Bahkan ada statement-statement jangan terlalu ngeroh. Dulu saya banyak sekali dengar kata-kata gitu. Begitu masuk dalam dimensi roh, tiba-tiba saya ada di gereja ini, lahir di sini yang roh banget. Lalu tiba-tiba orang-orang sekeliling saya bilang jangan terlalu ngeroh.
nanti lu kayak orang lain. Tapi melalui firman ini saya dikuatkan. Kenapa? Memang dunia gak bisa nerima kok. Kalau dulu siapa yang ngomong? Komandan apa siapa ya? Siapa yang ngomong ya? Ya, Roh Kudus itu ya seperti angin. AC ini ada yang bisa lihat yang keluar dari lubang kisi-kisinya, ada nggak? Ada yang bisa lihat nggak apa yang keluar? Nggak bisa, betul nggak? Tapi kalau kita deketin, kamu bisa rasain nggak anginnya? Ada rasanya. Kamu bisa rasakan dinginnya nggak? Bahkan kalau nggak dingin kamu bilang apa? Ini AC rusak, betul nggak? Kurang freon kah, kotor kah, atau apakah gitu? Artinya kamu tahu ini fungsinya, kamu tahu ini maknanya, kamu tahu bagaimana AC ini punya kekuatan, yaitu untuk memberi kesejukan. Ada kemampuan, sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus pun demikian. Kamu gak bisa lihat, tapi kamu bisa rasakan eksistensinya, kehadirannya. Dan di dalam hari-hari kamu ya seperti waktu tadi kanan kiri saya bilang, bro silakan. Saya bisa rasakan dalam diri saya, kamu bukan orang yang sama. Oh, amin. Terima kasih. Ya kan saya ngomong gitu. Sehingga saya bisa selamat dari pencobaan. Ya. Teman-teman, dikatakan di awal, di ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini Tuhan bilang apa? Ini perintah. Jikalau kamu, ini Tuhan gak marah maksa loh. Jadi kalau kamu mau, iya juga boleh, enggak juga gak apa-apa. Ya. Tapi kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa perintah Tuhan? Apa perintah Tuhan? Apa perintah Tuhan? Kok pada bingung? Pergilah. Jadikan segala bangsa muridku, baptis. Artinya dengan kata lain, Roh Kudus juga Tuhan Yesus kasih tahu perintahnya apa? Suruh jadikan orang-orang itu muridnya dia. Setuju nggak? Oke, pertanyaannya, siapa di antara kita yang sudah melakukan itu? Kecuali komandan. Oh, haleluya. Kevin, betul. Saya udah lihat. Siapa di antara kita yang sudah melakukan itu? Karena saya pun mengakui, saya ada di tempat ini, saya berdiri hari ini di sini, dan teman-teman saya yang ada berdiri di tempat ini juga. Semua karena hasil doa dan pemuritan daripada komandan kita. Amin. Roh Kudus yang menuntun komandan untuk bisa memenangkan saya, istri saya, keluarga saya, dan keluarga teman-teman semua. Sehingga saya baru bisa berbicara dan mengenal siapa itu Tuhan. Dan saya bisa bertumbuh hari ini. Dan saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan. Hari ini saya katakan saya tidak berkhotbah. Tapi saya katakan bahwa inilah kesaksian. Bagaimana saya pun dari versi saya merasakan Roh Kudus dan siapa Roh Kudus bagi saya hari ini. Dan mungkin nanti bila ada teman-teman yang lain akan menceritakan dengan versinya masing-masing siapa Roh Kudus menurut gambaran daripada pribadi itu. Kita dipanggil untuk berusaha. Ya, namanya udah apa? Beritakan Injil. Ya, kepada seluruh makhluk. Kita dipanggil untuk melayani. Melayani. Kata dasarnya udah jelas, bukan di. Beda ya. Kalau berarti saya keluar melakukan sesuatu. Kalau saya duduk, saya mendapatkan sesuatu. Dilayani dan melayani berbeda. Amin. Melayani saya melakukan. Artinya kalau kamu melayani, berarti kamu harus berbuat sesuatu. Seperti apa yang komandan lakukan. Ya, komandan kita udah dikenal dong, nggak perlu saya jelasin namanya. Perlu nggak? Kebetulan hari ini ada beliau. Ya, melakukan, mengambil tindakan dari Bandung ke Jakarta.
selama bertahun-tahun. Jadinya siapa? Jadinya saya, ada teman-teman, ada sebelum saya yang bicara sini, Wendy, ada Pandani Wijaya, ada Kevin, ada Yohanes di sini, Haryanto, atau siapapun yang bicara di sini. Saya tidak bisa sebut satu-satu persatu. Itu adalah hasil dari pemuritan. Bayangkan kalau seorang satu komandan bisa melakukan seperti itu. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus yang di dalam diri komandan dan di dalam diri Anda beda? Sama? Sama. Nggak mungkin Roh Kudusnya yang di komandan level tinggi, yang di kita levelnya level rendah. Ada nggak Roh Kudus yang kayak gitu? Nggak ada. Roh Kudus sama. Permasalahannya siapa di antara kita yang siap untuk menerima itu? Komandan katakan siap. Dan mulai satu persatu dia dapatkan. Tuhan percayakan orang-orang yang aneh seperti saya salah satunya. Untuk bisa memenangkan saya, komandan harus mengalahkan semua logika-logika berpikir saya. Walaupun saya tahu ya gak mudah. Nah, ada waktunya komandan, udahlah Antonius kamu doa aja. Itu mungkin dia udah bohwat. Ya saya doa. Mungkin di situ di dalam rohnya ditabokin saya. Baru ngerti gitu loh. Susah banget gitu ya. Tapi itu gak apa-apa. Kalau kamu udah gak bisa menangin secara daging, minimal kamu menangin dia secara roh, betul? Karena saya percaya itu yang dikatakan firman gak sia-sia. Ya, sehingga hari ini semua satu persatu bisa berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sudah waktunya juga kita keluar untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa yang sama. Kita dilahirkan di sini bukan cuma duduk di bangku itu untuk mendengar siapapun yang berbicara di tempat ini. Kita bukan ada hari ini berkumpul di tempat ini, berfellowship. Bukan untuk bertepuk tangan nyanyi-nyanyi doang sama Tuhan, that's it. Dan kita happy. Dan kita cuman ya bersyukur karena apa? Karena saya dapat damai sejahtera, that's it. Bukan itu tujuannya. Tuhan mau kamu keluar. Tapi saya gak bisa bicara Tuhan seperti Bapak Yanca Abraham. Gak apa-apa. Karena Tuhan akan pakai kelebihan kamu di sisi yang lain. Entah itu dari kesaksian kah? Entah itu cuma jadi celotehan kecil kah? Tuhan pakai kok. Tuhan yang tahu kamu punya kemampuan seperti apa, potensi seperti apa. Masalahnya kamu percaya gak kalau tuh Roh Kudus bisa tuntun? Kasih Roh Kudus akses seluruh hidup kita untuk dia pakai. Kita seringkali gak izinkan Roh Kudus. Kita udah cut dengan statement kita. Aku gak bisa. Aku kalau ngomong di depan mimbar itu begini. Itu gempa bumi skala 7. Getar. Masalahnya kamu mau apa enggak? Aku gak bisa. Aku peta lidah katanya. Tapi tetap kalau Tuhan yang pimpin, Musa bisa dipakai loh untuk keluarin bangsa Israel, setuju? Jadi kalau kamu bilang alasan kamu sana saya nggak bisa karena saya tidak, karena saya begini, karena saya begitu, karena saya begono, itu hanya alasanmu. Sementara Roh Kudus kuasanya melebihi daripada dirimu sendiri. Kalau kamu merasa kamu tidak bisa, berarti kamu lagi pakai cara kamu. Sementara kalau kamu pakai cara Roh Kudus, apa yang gak bisa buat Roh Kudus akses dalam diri kamu? Amin. Kamu belum izinin aja dia full dalam hidup kamu. Waktu pertama kali di depan khotbah juga saya begini. Mendingan ngomong sama tim sendiri daripada ngomongin firman Tuhan. Apalagi kanan kiri bilang, lu khotbah tuh gak mudah. Kenapa? Sementara kamu khotbah, kamu harus melakukan apa yang kamu perkatakan. Betul gak? Wah, saya belum seperti itu Tuhan. Pertanyaannya, sampai mati kira-kira kamu kapan sempurnanya? Sampai masuk 2 kali 3 menghadap ke langit pun kita gak akan siap kok. Ya lakuin aja. Salah itu biasa. Salah itu wajar. Yang gak wajar adalah apa? Kamu gak ngelakuin apa-apa. Kamu gak mau salah.
kamu takut salah. Kamu menunggu satu kesempurnaan datang baru saya akan melakukan sesuatu, sampai mati gak bakal dapat. Kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu sebesar itu, sehebat itu, jelas tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah siapa? Roh penolong. Itu janjinya Tuhan. Kira-kira Tuhan kalau janji, dia bisa gak gagal menepati? Jelas gak bisa, Allah perjanjian. Kamu bikin janji salah, saya bikin janji salah bisa, tapi Tuhan gak bisa salah. Jelas tadi dia katakan bahwa Tuhan akan kasih roh pembimbing, penolong, pembimbing, mengajar. Kalau saya nggak bisa, ya saya tinggal tanya Tuhan, bagaimana saya cara bicara dengan orang ini. Sampai hari ini juga ada kok. Saya punya teman, kita anggap dia adik rohani kita. Walaupun dikasih tahu berulang-ulang, bebalnya masih ada, masih. Tapi setiap kali dia datang, saya nggak pernah berhenti untuk ngomong, biarin aja. Sambil saya berdoa buat dia. Sampai ada satu teman, Kokola kalau ngomong sama Kokola, Tuhan lagi. Gue bilang, lu mau ngomongnya apa, hantu? Gue gak kenal hantu. Yang saya tahu Tuhan. Dan masalah dia itu lagi, kenapa? Ya masalahnya dia sendiri yang kabur dari kenyataan. Dia sendiri yang muter-muter di padang gurun. Nah saya cuma kasih tahu jalannya ke sini. Ya itu tadi yang saya bilang, jalannya gak sesuai sama jalan kamu. Masalahnya kamu siap gak? Kalau Roh Kudus kasih tahu jalannya gak ke kanan, ke kiri misalnya. Sementara kamu mau ke kanan, kamu mau gak lakuin? Toto kamu bisa bilang seperti tadi story saya di awal. Jangan-jangan ini bukan Tuhan. Kamu bikin pembenaran, ini bukan Tuhan yang ngomong. Tiba-tiba bilang jual barang harta kamu tadi. Jual mobil kamu, jual motor kamu. Jual apa yang menjadi kesenangan diri kamu. Itu maksudnya. Jual apa yang menjadi kesenangan diri kamu. Maksudnya kalau sudah kamu jual segala hal yang kamu anggap itu hari ini kamu terikat, kamu gak bisa lepas. Kalau udah dijual kamu gak bisa harapin balik lagi dong, kecuali kamu beli lagi. Setuju gak? Lepas. Kalau saya udah jual mobil saya BPKB, saya jual, selesai dong. Ya mobil itu udah gak tahu di mana, saya gak tahu. Kalau saya mau beli lagi bisa, tapi saya harus cari untuk mobil itu yang sama. Atau saya mobil yang lain dengan jenis yang sama. Tapi kamu gak bisa dapetin lagi. Makanya katakan Tuhan dikatakan jual. Maksudnya tuh lepasin semuanya. Apa yang buat kamu, apa yang jadi berhala kamu saat ini. Untuk bisa melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam 10 perintah Allah itu gak mudah. Tapi itu sulit gak? Tidak juga. Masih mungkin untuk dilakukan. Namun tidak dengan kekuatanmu, dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam kita, ya, itu dia tinggal di dalam orang-orang yang percaya. Setuju gak? Saya gak pernah percaya kalau Roh Kudus bisa masuk sama orang yang gak percaya. Saya gak percaya. Paham maksud saya? Jadi saya gak pernah percaya kalau ada Roh Kudus. Ada orang bilang saya gini, Roh Kudus bilang sama saya kok bahwa kamu harus berbuat seperti ini. Lalu saya tahu orang ini hidup tidak di dalam tuntunan Tuhan. Hidup suka-sukanya dia. Saya gak percaya Roh Kudus bicara sama dia. Mungkin bukan Roh Kudus, Roh Kudus. Karena saya percaya kalau Roh Kudus hadir, itu selalu hadir sama orang yang percaya. Artinya apa? Bagaimana mungkin satu pribadi masuk ke dalam diri kita, sementara kita gak mempercayai dia. Setuju gak? Saya gak percaya ada 2 roh di dalam satu tubuh dia. Saya gak percaya itu. Terserah mau bagaimana pembenarannya. Tapi kalau Roh Kudus saya undang, berarti kalau Roh Kudus ada dalam diri saya, berarti saya pertama kali harus menyiapkan diri, yaitu apa? Percaya dulu, sehingga roh itu masuk. Setuju? Dan roh yang sama atau Roh Kudus tadi pun percaya bahwa kita bisa berubah. Setuju gak? Artinya, saya mau katakan, Roh Kudus itu
pada saat dia hadir dalam dirimu, dan kamu percaya dia ada dalam dirimu, apa yang gak bisa kamu bilang, itu bisa Roh Kudus lakukan. Ketergantungan kamu akan alkohol, ketergantungan kamu akan narkoba, atau rokok, atau apapun, seks bebas, atau apapun, dia yang gerakin kamu. Permasalahannya, kamu ngerti gak, kamu tahu gak kalau Roh Kudus lagi ngomong sama kamu. Untuk kamu quit, keluar. Atau kamu yang biarin aja. Dan saya katakan, apakah saya tetap bisa melayani Tuhan? Pada saat yang sama saya juga melakukan dosa. Saya katakan bisa. Di saat yang sama saya melayani Tuhan, di saat yang sama saya melakukan dosa. Bisa gak itu terjadi? Bisa. Namun saya mau katakan satu hal, mungkin saya gak sesuai dengan teman-teman pengajar yang lain, silakan. Tapi saya percaya, yang di dalam dirinya bukan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus, dia tertib. Kalau kamu minta Roh Kudus akses, Roh Kudus itu begitu suci, bagian daripada Allah. Bagaimana mungkin kalau bagian dari Allah masuk dalam diri kita dan diri kita gak berubah? Itu gak mungkin. Apa yang menjadi kedagingan kamu perlahan-lahan akan sirna, akan hilang. Bahkan saat Roh Kudus masuk, keluar itu daging kita semua. Kamu baru akan menyadari ini najis, ini jijik, ini kotor, ini apalah, ini itulah. Tanpa perlu menghakimi orang, diri kita dulu aja kita lihat. Karena Roh Kudus waktu masuk, ya, dia bekerja, ya, agar kita mempunyai hati dan hidup di dalam kebenaran. Tadi ada dikatakan roh kebenaran, bukan? Setuju? Di ayat yang keberapa? Di ayat ke-17. Yaitu roh kebenaran. Roh Kudus itu roh kebenaran. Jadi nggak mungkin Roh Kudus yang benar itu bisa tinggal sama orang yang nggak benar. Saya nggak percaya. Apalagi saat ini kita ada di satu pelayanan yang menggunakan karunia yang sungguh luar biasa. Saya benar-benar mau kasih pesan kepada teman-teman. Waktu kita menggunakan karunia, sebelum kita menggunakan karunia, atau pada saat kita menggunakan karunia, perhatikan dulu hidup kita. Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang percaya, dia akan menghasilkan orang percaya itu hidup di dalam kekudusan. Amin. Jadi gak mungkin orang yang tidak kudus ada Roh Kudus di dalam dirinya. Saya gak percaya. Cross check. Besar kemungkinan bukan Roh Kudus di dalam diri dia, mungkin roh yang lain. Karena di dalam kekudusan, seseorang itu otomatis dia dituntut menjadi karakter seperti Yesus. Seperti Yesus kita, betul? Dan tubuh kita adalah bait suci. Artinya kalau bait suci, nggak mungkin kamu ajak nonton pornografi. Setuju nggak? Nggak mungkin ini bait suci yang kamu bilang, kamu ajak nonton pornografi. Bait suci, kamu bawa ini bait sucimu ke tempat perzinahan, mungkin nggak? Terus kamu bilang, kok Roh Kudus bicara sama saya loh. Sorry, roh yang mana ya? Apa yang saya katakan bukan buat teman-teman. Bukan saja buat teman-teman, tapi buat saya. Kalau kita mau Roh Kudus benar-benar murni dalam hidup kita, kita tahu namanya udah dasarnya Roh Kudus, roh yang sangat kudus. Jadi jangan buat diri kita yang ingin merasakan jadi gak kudus juga. Kalau kamu mau rasakan dia, kamu buat dong hidup kamu yang benar.
Kamu perbaiki dong cara hidup kamu sedikit demi sedikit. Tapi yang terutama dari semua itu adalah putuskan dulu kamu mau nggak terima dia. Kalau kamu mau terima dia, kamu pasti berubah 100% totally berubah. Nggak ada orang bilang berubah pelan-pelan. Yang seperti tadi saya kasih contoh, minuman apa-apa dan lain sebagainya. Nggak ada orang berhenti pelan-pelan. Kalau mau berubah, berubah. Kalau Roh Kudus masuk, perubahannya radikal. Nggak mungkin pelan-pelan. Karena Roh Kudus adalah pribadi, bukan sesuatu. Kalau saya boleh kasih contoh analogi, apa itu bedanya sesuatu dengan pribadi? Seperti ini. Sesuatu kayak gini, saya sangat ingin kenal dengan Ana. Contohnya istri saya aja ya yang paling gampang. Saya mau kenal sama Ana, itu berarti saya punya sesuatu. Apa? Saya mau kenal Ana. Saya mau tahu dia. Betul? Saya mau kenal dia nih. Mau tahu. Tapi cuma sampai di level mau. Mau tahu, mau kenal. Saya punya niat. Nah itu sesuatu tuh niat. Saya berniat untuk mengenal Ana. Tapi udah lakukan belum? Belum. Itu sesuatu banget. Makanya ada jargonnya sesuatu banget ya kan. Nah bagaimana dengan pribadi? Nah pada saat pribadi itu bicara saya mulai mendekati Ana. Saya mulai ngajak Ana jalan, ngajak makan bakso lah di Selipi, ngajak ke pantai lah, ngobrol-ngobrol, ngajak ke mall lah, ketahuan dong gue ngapain aja ya. Ngajak dia nonton lah, betul gak? Bergaul dengan Roh Kudus, betul ya tentu ya. Bergaul dengan istri saya, dengan pacar saya namanya Ana. Dan waktu ngajak makan bakso, makan diem tenang gak? Apa ngobrol? Ngobrol dong, apa sih yang lu suka? Betul gak? Lu tipe yang seperti apa? Ya dong, ajak ke pantai, aduh. Ngobrol dong, di pantai ngapain? Diam-diaman? Ya enggak lah, ngobrol lah, cari tahu. Masa depan itu kayak apa sih? Makan durian, enggak lah, itu jauh-jauh lah dari saya. Banyak hal kecuali yang durian. Ya. Kok kenapa ngomong di sini ya? Udah cukup. Ya, ya apa yang saya nggak suka? Ya termasuk saya nggak suka durian. Sementara pacar saya suka durian. Terus saya bilang sama dia, gimana dong ya? Supaya yang suka sama gak suka bisa bersatu. Oh Anda ketawa. Pusing kan? Kita harus cari jalan tengah, betul gak? Selain itu ada lagi, saya gak suka cabai, dia suka. Ya udahlah, lu masih boleh lah makan cabai. Tapi kalau durian, kebayang gak? Yang sengsara siapa? Betul ya? Tapi waktu misalnya tidak bersama dengan saya, boleh nggak saya makan durian? Silakan. Waktu istri saya pergi ke Bali, dia makan durian, ya nggak ada urusan. Waktu dia pulang, bau duriannya kan udah hilang. Itu doang kok. Bawa pulang sembarangan. Komandan taruh di situ aja, freezer gue nggak sentuh. Silakan mau apa dah ambil, kan urusan saya itu. Ya. Nah, waktu saya bergaul dengan Ana, itulah yang dikatakan pribadi. Udah bukan lagi sesuatu, saya bukan cuma mau, ada niat, tapi saya udah melakukan. Saya ajak dia ngobrol apa ini itu, bergaul. Seperti itulah Roh Kudus. Kamu jangan cuma bilang ya saya pengen kenal dia, saya mau tahu dia. Tapi masuk dong, cari tahu dong, rasakan dimensinya. Siapa ini Roh Kudus? Apa sih yang dia mau akses dalam hidup saya? Dan bagaimana waktu dia akses hatimu itu kayak apa rasanya? Itu sama seperti waktu saya lagi berpacaran, berbunga-bunga, betul gak? Amin. Berbunga-bunga banget sama pacar saya Ana itu. Begitu pagi melek mata aja hati juga penuh pengharapan. Wah luar biasa. Setuju dong? Ya dong, ada harapan. Semangat. Nah, kalau yang lagi pacaran tanya Kevin ya rasanya berbunga-bunga. Even LDR, oke lah. Jarak dan waktu bukan masalah. Amin. Udah ada joom. Jum maksudnya. Ya kan? Ya. Yes, itu yang dikatakan dengan pribadi. Ya, saya mempersimpelnya dengan seperti itu analoginya. Jadi kalau mau kenal pribadi Roh Kudus, ya bergaul sama dia. Dan jangan takut, Roh Kudus itu tidak akan menghancurkan identitas kepribadian kita sebagai manusia. Artinya, kalau Roh Kudus masuk di dalam diri kita, dia bertahta dalam diri kita, dia nggak akan membuat kamu menjadi orang yang aneh. Dan tenang, kalaupun
Orang dunia bilang kamu aneh, tapi Tuhan yang angkat kamu kok. Keluarga besar saya Katolik. Waktu saya terima Roh Kudus, semua menjauhi saya. Sampai hari ini. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Bahkan ada yang mengatakan hal A, hal B terkait dengan keputusan saya untuk mengikut Tuhan. Di dalam kepercayaan yang ini. Supaya saya bisa akses Tuhan lebih banyak lagi. Until now mereka cuma bilang, bahkan sebelumnya, lama-lama kamu jadi pendeta. Haleluya. Ternyata mereka mendoakan saya. Saya mau ucap syukur loh. Dulu saya bingung, kalau orang dibilang jadi pendeta tuh saya harus bersyukur atau harus sedih ya? Saya bingung beneran. Namun berjalan waktu, ini yang dikatakan saya merasakan damai. Waktu benar-benar semakin hari makin bergaul, merasakan tuntunan, ada hal-hal yang tadi bentuknya supranatural yang gak bisa saya menjelaskan dengan teori itu saya gak bisa jelasin. Yang harus bisa benar-benar kamu lakukan sendiri ya kamu harus rasain. Karena Roh Kudus tuh gak bisa saya jelaskan secara teori. Kamu harus rasakan dan setiap orang akan punya perasaan yang berbeda-beda. Karena setiap orang punya agendanya masing-masing terkait dengan Roh Kudus itu. Kamu melihat Roh Kudus itu sebagai bentuk yang seperti apa? Yang kudus, yang suci, yang benar-benar menuntun pada kebenaran atau saya mau dituntun, dibimbing untuk yang saya mau. Jadi saya perlu Roh Kudus supaya saya gak nyasar. That's it, itu gak salah juga. Tapi permasalahannya kita hidup untuk pencapaian kita, untuk apa yang kita mau, atau kita hidup menurut jalannya Tuhan. Apa yang kamu mau? Itu kembali kepada kita. Dan apalagi di dalam pelayanan karunia seperti ini. Kita dituntut akurat. Saya suka kata akurat. Kali-kali ngobrol sama Kevin seru juga. Akurat. Karena akurat ini membantu kita mengarahkan mata kita tertuju pada Tuhan benar-benar pas gitu loh. Akurat. Kebetulan saya suka memanah, archery. Akurat itu begitu sangat diperlukan di dalam olahraga itu. Dan keakuratan itu membuat kita benar-benar serius di dalam melatih tubuh. Walaupun ngerti caranya pun kita lepaskan belum tentu langsung tepat di tengah-tengah. Dan harus berulang-ulang berkali-kali sampai kamu nemuin selanya yes tepat di situ. Dan akhirnya baru kamu enak enjoy waktu ngelepasin busurnya. Saya lebih suka archery karena ada satu seninya aja waktu narik. Saya tahu rasanya harus mundur ke belakang dulu, harus berasa pegelnya tangan harus. Dan setiap ukuran busur itu beda-beda daya tariknya. Itu menentukan jangkauan range dan menentukan dari kekuatan kita berapa tekanannya. Dan saya pakai busur saya kasih ke Haryanto nggak cocok. Saya kasih busur saya ke Dani nggak cocok. Mungkin Dani akan teriak gila berat banget. Cari yang lain dong Ton. Ya harus cari ukuran yang lain karena setiap orang beda-beda. Karena setiap orang akan punya ininya masing-masing, kekuatannya masing-masing. Jadi kebayang, tinggi saya untuk busur itu dibutuhkan ukuran yang tingginya kurang lebih sebesarnya seukuran body tubuh. Nah, saya, Mbak Wendy lebih tinggi dari saya, udah pasti gak bisa pakai busur saya. Dan tekanannya akan beda. Untuk pemula pun akan berbeda tekanannya, karena dia harus melatih dari jarak yang pendek, gak perlu yang jauh. Begitu kita udah masuk pada range yang cukup 50 udah tarikannya beda. Saya juga bisa harus mengganti ininya lagi. Ukuran itu, tekanan busurnya bisa saya ganti lagi, ada setelannya lagi. Kekuatannya lebih dari 28 berapa dan lain sebagainya. Waktu belajar 19, sekarang saya udah naik ke 28, ke 30. Udah beda, waktu saya kasih ke pemula 30 dia langsung gak mau lagi main archery. Kenapa? Berat, sakit.
Sama seperti itu waktu kita bergaul sama Tuhan. Roh Kudus akan berbicara sesuai dengan kapasitasnya kita masing-masing. Kapasitas kamu 10, kamu gak akan dikasih 30. Cuma Tuhan, kenapa kok sampai aku gak kuat? Bukan gak kuat, kamu gak biasa. Tapi kalau tiap hari dilakukan terus, lama-lama biasa gak? Naik gak? Naik. Saya juga 10 awalnya, terus naik 12, terus naik berapa, terus naik. Akhirnya 28, 30 sekarang saya. Dan ini pun kalau jarak yang jauh, saya udah berubah lagi. Mau gak mau harus naikin yang 32, 34 ukurannya. Tekanannya beda. Roh Kudus pun akan berbuat demikian sama diri kita semua. Beda. So bagi teman-teman yang berkarunia, pergunakan fungsi karunia dengan baik. Pergunakan fungsi karunia dan karunia yang dipercayakan Tuhan untuk tujuan yang baik. Apa yang Tuhan ingin, Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita di tempat ini. Pasti punya satu tujuan. Jadi pergunakanlah apa yang Tuhan percayakan itu dengan sesuai pada tempatnya, pada porsinya. Dan jangan lupa untuk dapat mengakses lebih dalam lagi daripada Roh Kudus dan bagaimana karyanya dalam hidup kita di dalam melayani, itu diperlukan tadi yang namanya kekudusan. Kamu diperlukan untuk lebih lagi membaca firman Tuhan. Diperlukan lagi untuk lebih banyak waktu pribadi bergaul. Saya gak mungkin bisa deket sama Ane kalau saya gak setiap hari tinggal sama Ane. Setuju gak? Saya gak bakal kenal Ane kalau saya gak bergaul sama dia pagi, siang, sore, malam. Setuju gak? Jadi gak bisa kamu bilang saya mau kenal Roh Kudus tapi saya gak mau berdoa. Gak percaya saya. Saya gak kuat berdoa 1 jam. Saya gak percaya. Kamu bisa gak ngomong gitu? Kamu jadi istri saya tapi sekitar 15 menit kita pindah tempat ya. Begitu. Tinggal satu rumah, kita ketemu 15 menit ngobrol-ngobrol, terus supaya gak bosen kamu balik lagi ke kamar, aku balik ke kamar. Bisa gak gitu? Di dalam pernikahan nih. Habis itu gini, naik, tensinya mulai dinaikin. Oke, kita sekarang setengah jam. Setengah jam ngobrol, nanti kita balik ke kamar masing-masing. Sehat gak sih hubungan kayak gitu? Betul gak? Dan saya baru memahami waktu komandan ajarkan. Terus kalau misalnya saya gak bisa nih, saya udah sejam nih. Tapi kok sejam doa gak ngerasain apa-apa? Lakukan terus. Sampai kapan? Sampai berasa. Nah setiap orang beda-beda. Barulah akhirnya kita baru mengerti kenapa bisa berdoa berjam-jam. Sampai 2 jam, 3 jam. Mungkin sejam komandan doa sebentar dan connect sama Tuhan. Betul? Saya harus perlu 3-4 jam baru bisa connect. Ada yang perlu sampai 6 jam dan lain sebagainya. Tapi lakukanlah cara itu bukan untuk kenapa? Karena itu adalah satu hal yang pasti untuk mendapatkan Roh Kudus, tidak. Untuk mendapatkan Roh Kudus kamu harus bergaul. Kamu harus rasakan. Namun memang satu yang saya percaya. Pada saat kamu bergaul sama Roh Kudus kamu akan lupa waktu. Nah ini yang menarik, betul? Waktu udah bergaul sama Roh Kudus kamu lupa waktu. Kenapa orang bisa berdoa berjam-jam? Itu bukan karena niat dia doa lagi. Doa udah 2 jam, 4 jam, 6 jam. Terus kita merasa oke, sekarang Roh Kudus sudah hadir dalam hidup saya. Kamu sampai 12 jam, 24 jam juga Roh Kudus gak datang. Setuju gak? Karena kamu berdoanya, kamu berharap, kamu anggap Roh Kudus sesuatu, betul gak? Itu saya bilang sesuatu, bukan pribadi. Kalau pribadi kamu gak, udah 2 jam, enggak, masuk aja. Saya gak akan pernah merasa bosan dengan pasangan yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Setuju? Enggak, saya gak tahu kalau di luar ada yang bosan, saya gak tahu. Saya gak mau tahu. Amin. Tapi yang ada dalam hidup saya udah cukup buat saya. Kalau dulu saya bisa bercanda di mercu sama sayang sih gak ada Om Frankie ya. Kadang-kala pasangan hidup kita itu belum tentu sesuai harapan, tapi percayalah dia menjawab kebutuhan. Amin. Setuju ya? Siapa sih di sini yang gak pengen punya pasangan yang Kok ketawa? Kok ketawa sih? Emang ada yang lucu? Hah? Gara-gara saya ngomong uhui aja langsung ketawa. Emang ada yang lucu? Hah?
Tuhan tahu kok apa yang menjadi kebutuhan kamu. Tapi percayalah, kadang-kala belum tentu kita dapat sesuai apa yang kita harapkan. Pun dalam kehidupan belum tentu kadang-kala Tuhan harus menjawab semua sesuai dengan apa yang kita mau. Namun percayalah, kalau Tuhan yang kasih, semua pas dan akan tepat sesuai kebutuhanmu. Amin gak? Itu yang saya percaya. Dan saya memahami konsep itu setelah saya menikah. Dimana ada beberapa teman saya bilang, sumpah lu nikah tuh bosen. Waduh, kalau nikah bosen saya harus tanya sama Yapan yang udah lebih lama dari saya. Maaf ya Om. Sampai anak mereka, sampai udah punya cucu. Ya. Berpasangan gak bisa seperti itu teman-teman. Sama dengan Roh Kudus gak seperti itu. Roh Kudus tuh pasangan hidup kita, penolong kita, penuntun kita. Istri kita tuh secara supranatural. Rohnya Tuhan loh, tiap hari. Dan kamu perlakukan dia sesuka hati kamu. Sesuka hati kamu ya, nanti kalau pelayanan gua baru panggil dia, Roh Kudus datang. Saya gak percaya dia datang. Terus kita hidup dengan caranya kita, suka-sukanya kita. Dengan kekudusan versinya kita. Kamu kotorin bait kudus kamu dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan. Saya gak perlu ulang lagi. Terus kamu bilang sama Tuhan waktu pelayanan, Tuhan udah kasih, Tuhan janji karunia itu bisa saya pakailah. Saya kasih tahu teman-teman, kalau Roh Kudus tidak akurat bukan karena dia tidak bisa akurat buat kamu, tapi karena kamu yang gak akurat sama dia. Bukan salahnya Roh Kudus kasih kamu penglihatan gak tepat, bukan salahnya Roh Kudus buat kamu dipermalukan, tapi karena kamu yang punya hati di dalam diri kamu yang tidak tepat sama Tuhan, tidak akurat sama Tuhan. Amin. Kalau kamu akurat sama Tuhan, Roh Kudus tidak pernah mempermalukan kok. Dia mengajar, menolong, membimbing. Gak mungkin dia permaluin, dia tolong kok. Masa ada orang yang ditolong, namanya ditolong. Masa dipermalukan? Sebelum jatuh ya diangkat dulu. So, sekarang waktunya akurat sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, serius benar-benar. Sudah waktunya, sudah dekat. Dan waktu kita melayani di dalam roh, apalagi di karunia, udah Tuhan percayakan itu, dipercayakan kasih karunia, kasih. Artinya waktu hari dia bisa tarik itu kembali. Karena dia bisa pakai siapa aja yang lain. Kalau kamu gak siap. Betul? Gak marah juga Roh Kudus gara-gara kamu gak siap. Dia bisa pakai siapapun. Kamu gak mau melayani gak apa-apa juga. Kamu mau melayani dengan cara-cara kamu sendiri gak apa-apa juga. Nanti Tuhan bisa pakai yang lain. Gereja ini berdiri bukan dengan uang, bukan dengan mamon. Gereja ini berdiri karena Roh Kudus di dalamnya. Kalau kamu gak mau ada di tempat ini, gak apa-apa juga. Tuhan bisa pakai siapapun untuk berkati tempat ini. Dan Tuhan sudah nyatakan dan buktikan tempat ini diberkati luar biasa. Terlepas dari apapun kondisi di dalamnya, saya katakan tadi sampai mati pun kita gak ada yang kudus, gak ada yang benar. Kita semua berusaha mencapai kekudusan itu. Jangan terus tuntut kekudusan daripada setiap pribadi lepas pribadi. Kenapa gak kamu tuntut diri kamu untuk kudus? Kamu loh, jangan nuntut orang lain untuk kudus. Saya mau ikut kamu kalau kamu hidupnya kudus. Ya ngapain? Kamu ikutnya Tuhan, bukan ikut orang itu. Tuntutlah kekudusan itu untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Sehingga apapun yang orang lain lakukan terkait kekudusan, sehingga dia gak kudus sekalipun, gak apa-apa juga, kamu boleh tegur. Firman Tuhan katakan tegur dong. Ingetin dong. Orang bisa salah. Yang ngomong di depan ini pasti banyak salahnya. Silakan ingatkan saya. Dan saya bersyukur diingatkan. Waktu saya nyanyi salah ngambil nada, saya diingatin kok. Dan saya gak malu orang ngetawain. Karena saya bisa salah, manusia. Tapi saya gak mungkin salah dalam urapan. Kenapa? Karena saya minta urapan itu sama Tuhan. Saya jaga kekudusan itu sama Tuhan. Orang mau ketawain enggak apa-apa, tapi orang yang masuk di dalam Roh Kudus, dia bisa rasakan urapannya. Komandan dia ngomong salah di depan berapa kali. Ya bisa salah. Manusia dia. Saya bisa ngobrol sama di belakang, komandan kali ngomongnya jangan gini. Oh iya, ya itu mengingatkan sesama rekan pengerja. Tapi urapannya enggak bisa bohong. Waktu komandan ngomong, saya rasakan urapan. Dan saya dimuridkan juga melalui perkataan-perkataannya. Dengan ajaran yang diberikan.
Jangan salah konsepnya teman-teman. Jangan salah konsepnya. Dan Roh Kudus terus buat yang berkarunia bergaul sama Roh Kudus, pergunakan bahasa roh. Terus kalau saya nggak karunia, belum berkarunia gimana? Sama, pakai bahasa roh. Sudah ribuan orang mungkin di tempat ini komandan doakan pakai bahasa rohnya ya Bu, betul nggak? Pakai bahasa rohnya ya Pak. Bergaul dulu, kalau boleh kayaknya komandan suka begini. Bergaul dulu. Nggak tahu tuh komandan kenapa selalu begini. Saya ikutin aja. Trademark ya. Oh ya, dinamo. Saya udah saking biasanya ngeliatnya. Ini nggak lama lagi waktu dibilang bergaul tangannya begini nih pasti. Dan rata-rata begitu, saya nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa, ya itu apa trademarknya komandan waktu dibilang bergaul. Dan waktu komandan suruh bergaul setelah didoakan, siapa yang punya keputusan tetap melakukan atau tidak? Siapa? Kita. Dan akhirnya berapa banyak juga yang gak ngelakuin? Banyak. Dan bahkan setelah mendengar Roh Kudus, dirasa hatinya. Oh iya ada rasanya, ada kedamaian. Itu seperti cerita tadi. Roh Kudusnya hadir terus suruh ngomong, baru mulai logikanya. Kok kayak orang gila ya masa di rumah ngomong ya ralaba. Akhirnya apa? Gak pakai. Dan berapa banyak juga saya ngeliat didoain sampai berkali-kali, ibu kan udah baptis Roh Kudus ya. Tapi kenapa ya kok belum bertumbuh? Oh gak pernah dipakai. Teman-teman, Roh Kudus kekayaan. Kekayaan gereja, kekayaan diri kita juga. Jadi kalau bayangkan, kalau komandan doakan orang, siapapun pengerja doakan orang, baptis Roh Kudus, itu dia lagi bagi kekayaan. Setuju? Amin. Dan bayangkan waktu kekayaan itu dikasih dan perintahnya cuma satu, kamu pakai ya. Betul gak? Nah, sementara kita yang datang punya masalah, minta didoakan, fokusnya pada apa? Solusi, jalan keluar. Dan sebenarnya Roh Kudus maunya kita apa? Belajar dari prosesnya. Nah seringkali kita kecewa sama Roh Kudus, komplain, Roh Kudus gak benar di tempat ini. Kenapa? Karena kamu fokusnya sama jalan keluarnya kamu, bukan prosesnya. Sementara yang dikasih sama pendoa adalah sebuah kekayaan. Kalau boleh saya gambarkan di Skype itu seolah-olah kamu dikasih emas batangan. Kamu pegang emas batangan itu, kamu tahu itu berharga gak? Kamu tahu itu berharga. Tapi pertanyaannya untuk bisa kamu pakai, kamu perlu lakukan apa? Mesti diapain dulu ini mas? Jual, betul. Nah bayangin, kamu punya masalah, jalan keluarnya udah ada emas ini. Sekarang waktunya kamu jual. Pergi dulu dong bawa emas itu jual ke pasar. Jual pengepulnya, kamu dapat uang beresin masalah kamu, setuju gak? Konsepnya sesederhana itu. Tapi kenyataannya apa? Dikasih emas, emasnya disimpan. Terus teriak, mana jalan keluarnya? Lah, ngerti? Jadi itu kenapa gak dapat jawaban doa? Karena apa? Kamu fokusnya salah. Fokusnya sama, oke, saya pengen kontrak kerja saya aman lancar Tuhan, tolong doakan Pak Gembala. Saya pengen bisnis saya lancar, tolong doakan Pak Gembala. Ini saya perlu jual apa enggak ini rumah, tolong doakan Pak Gembala. Saya ingin anak saya ini tolong supaya bisa kena Roh Kudus, supaya enggak kena kepincut sama itu cowok apa dan lain sebagainya. Tolong doakan Pak Gembala. Dan butuhnya jawaban. Sementara Gembala kita kasih jawabannya plus nih alat bantunya. Sebenarnya ada alat bantunya, tapi kita enggak fokus pada alat bantunya. Alat bantunya apa? Karunia. Bahasa roh, bahasa lidah, glosolalia dalam bahasa Yunani. Ya. Glosolalia dalam bahasa Yunani. Ada dua unsur suku kata. Glosa dan laleo. Glosa artinya lidah, laleo itu berbicara. Artinya berbicara, berkata-kata, berusaha untuk menyampaikan sesuatu. Pakai. Saya bingung kalau orang yang punya karunia gak pernah bahasa roh.
Atau pakai bahasa rohnya cuma sekedar aja. Bahasa roh yang berkali-kali komandan bilang, bahasa pergaulan. Entah tiba-tiba nyetir saya bisa pakai bahasa roh. Entah tiba-tiba lagi mohon maaf ya di WC bisa pakai bahasa roh. Gak ada yang aneh dengan bahasa itu. Itu bahasa bergaul. Lagi nunggu klien duduk pakai aja bahasa roh. Bahasa bergaul. Karena waktu saya berbahasa roh saya menemukan ketenangan, menemukan damai itu. Saya menemukan kekuatan. Saya tahu ada kekhawatiran waktu bertemu dengan orang ini. Tapi saya juga merasakan ada kekuatan, ada roh yang membuat saya tenang. Untuk kasih saya satu firm gitu loh. Kamu jangan takut. Jalan aja. Jangan takut. Itu yang saya butuh. Itu yang komandan selalu bilang, ayo pakai bahasa lidahnya. Teman-teman, bahasa lidah pun menurut saya adalah itu yang disebut supranatural. Karena bahasa itu gak bisa kamu mengerti, bahasa itu gak ada artinya mungkin buat kamu, tapi asal kamu tahu ada maknanya, ada penafsirannya. Dan berdampak dalam hidup kita waktu kita pakai bahasa itu. Terus tiba-tiba orang bilang, kok kayak ngomong apa sih lo aneh, gak apa-apa juga. Atau juga firman Tuhan bilang kita akan jadi berbeda atau dunia nolak kok, gak apa-apa. Ada yang setuju dengan bahasa lidah, ada yang gak setuju dengan bahasa lidah, gak apa-apa juga. Silakan aja berjalan menurut kebenaran masing-masing. Tapi kalau kamu rasakan damai itu waktu kamu ngomong, lakukan. Saya mau katakan ya, bersyukur. Bersyukur. Karena Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, itu kalau kita baca di pada perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses Roh Kudus. Amin gak? Setuju gak? Orang-orang yang dikasih karunia untuk melayani seperti imam baru bisa bertemu dengan Roh Kudus. Nanti dari situ disampaikan kepada jemaat. Namun hari ini setelah Pentakosta udah beda. Langsung ya diakses sama siapa? Bangsa Yahudi. Mulai orang Samaria bisa mengaksesnya. Orang yang gak kenal Tuhan loh. Ya, bahkan murid-murid Yohanes juga ya, bukan Yohanes yang ono. Yang non Yahudi ya. Itu juga merasakan. Artinya sekarang Roh Kudus bisa diakses sama semua. That's why saya katakan Roh Kudus itu kekayaan. Kamu harus bangga, kamu harus happy. Sesuatu yang dulu sulit untuk diakses, sekarang Tuhan kasih akses, harusnya kamu hargai gak itu? Sebagai suatu permata, satu hal yang sangat berharga, harus saya pegang erat-erat. Saya bersyukur saya bisa kenal Roh Kudus, saya bisa berbahasa roh, berbahasa lidah. Dan saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Apalagi kalau Tuhan izinkan kamu diberikan karunia. Ingat waktu karunia itu datang dalam diri kamu, kamu yang semakin kecil, Tuhan yang semakin gede. Bukan waktu kamu berkarunia kamu merasa bahwa kamu lebih daripada yang lain. Kamu merasa bahwa kamu lebih kudus. Saya kasih tahu teman-teman, gak ada yang kudus. Semua proses. Bukan gara-gara dia berkarunia berarti dia lebih benar di dalam berdoa. Bukan gara-gara dia berkarunia dia lebih kudus dan lebih suci dalam doa. Tidak, Tuhan percayakan dengan maksud tertentu. Dan kenapa Tuhan kasih orang itu? Terus kalau saya nggak dikasih gimana? Apakah saya nggak kudus? Tidak. Tuhan kasih banyak kok karunia dengan caranya berbeda-beda. Tidak harus penglihatan, tidak harus pendengaran, tidak harus menafsirkan bahasa roh dan lain sebagainya. Ada roh hikmat. Banyak. Kalau mau disebutkan satu persatu. Roh Kudus itu terlalu besar, terlalu berkuasa, terlalu dahsyat dalam hidup kita. Buat kita anggap sepele dan remeh. Bahkan kita perlakukan Roh Kudus seolah-olah sebagai roh yang gak ada gunanya. Yang ya kalau kita pelayanan baru kita pakai. No, tidak seperti itu. Cara kerja Roh Kudus gak seperti itu. Cara kerja Roh Kudus fokus kepada kembali diri kita dulu. Perbaiki tempatnya nih diri saya. Sebelum saya bisa menyampaikan firman-Nya, saya beresin dulu diri saya. Saya beresin apa yang salah dalam diri saya. Sebelum dipakai harus tahu dulu kelemahan saya di mana.
Dan waktu kita pakai karunia itu, ingat, jangan sekali-kali ada kemuliaan yang dari kita dan kita inginkan itu. Saya pakai karunia ini supaya orang lihat saya punya karunia. Saya pakai karunia ini supaya orang tahu siapa saya. I'm very special dibandingin kamu. Tidak ada. Apa agenda dalam diri kita? Tuhan kasih itu. Tuhan punya satu tujuan untuk apa? Untuk memenangkan jiwa. Yang dipermuliakan Tuhan, bukan kamu. Yang punya agenda Tuhan, bukan kamu. Jadi akuratnya dari mana? Tuhan. Keakurasian daripada Roh Kudus itu tergantung bagaimana kamu bergaul sama Tuhan. Bergaul terus menerus. Seperti saya latihan panah, saya tiap hari kalau tiba-tiba saya merasa nih udah berapa bulan saya nggak main panah, saya membalik lagi nih. Saya yakin bukannya ini ya, tembakan saya pasti meleset, banyak melesetnya. Kenapa? Karena kaku, udah lama saya nggak latihan. Dan saya perlu waktu beberapa saat, seminggu mungkin, sampai saya memperbaiki akurasi saya. Setuju nggak? Sama. Jangan merasa terpenjara dengan ada hal karunia yang aduh kok saya salah ya dalam menyampaikan karunia, yang jangan takut. Justru di saat ini kita belajar untuk apa? Kembali akurat lagi sama Tuhan. Menyadari apa yang menjadi kesalahan saya masuk lagi. Tuhan senang sama pribadi yang kayak gitu, bukan pribadi yang denial. Masuk. Dan kalau kamu izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kamu, artinya semua yang ada dalam diri kamu mesti jual. Amin gak? Jadi gak boleh ada yang gini, saya yang tinggalin yang bagian ini boleh gak Tuhan? Gak bisa. Serahkan semuanya. Kalau kamu mau Tuhan akses seluruh hidup kamu mesti jual semuanya. Artinya apa? Seluruh yang kamu suka, apa yang kamu seneng, dari kedagingan kamu buang semuanya. Baru dia accessful diri kamu. Baru kamu lihat nanti Roh Kudus akan berkarya sungguh luar biasa. Dan dia akan menyatakan dirinya tuh sangat-sangat luar biasa. Ya, dikatakan juga di dalam ayat yang ke-20, 20 apa? Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu tuh kita di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Di ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi jelas ya, siapa yang melakukan kehendak Bapa, dia mengasihi. Jangan ngomong kamu mengasihi Allah, tapi kamu masih mencintai kedagingan tadi, kamu belum jual sepenuhnya. Jangan bohong sama Tuhan. Ananias saja mati bohong sama Tuhan. Ya, kamu bisa bohongin gembala kamu bisa bohongin rekan sekerja kamu, tapi kamu gak bisa bohongin Tuhan dan Roh Kudus. Percaya, dia tahu kok. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku ya. Dan aku pun akan mengasihi dia. Allah sendiri mengasihi dan Yesus pun mengasihi. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yes, benar gak? Jadi rohnya Yesus pun akan hadir dalam hidup kamu. Sehingga waktu kamu melayani di dalam karunia, keakuratan itu makin hari makin tajam. Makin hari makin mantap. Simple keakurasian yang pernah terjadi dalam hidup saya. 2011 2012 ya. Saya ke Bandung. Kita didoakan. 2011-nya saya didoakan di rumah duka. Tiba-tiba di statement itu penafsir berkata, kamu bukan saja menjadi konsumen, kamu akan jadi produsen. Dalam benak saya sadar kata-kata itu. Saya gak mau GR, tapi saya ngerti. Paham maksudnya? Kamu gak lagi didoakan, kamu akan mendoakan, saya diam. Apa iya saya bisa menjadi pendoa? Saya deny gak? Saya sempat deny, ini tenang aja. Saya masih deny, tahu gak deny saya yang pertama saya bilang apa? Ini doanya salah di rumah duka. Maaf ya, orangnya ada lagi doain, dua-duanya ada di sini. Makasih.
Saya masih dinaik pulang. Ini doanya mungkin hawanya beda, ketutupan sama roh-roh yang lain. Bagaimana mungkin baca Alkitab yang gak pernah? Saya ingat kok 2011 itu doain. Saya bilang pasti salah. Saya lari. Saya ingat lari 3 bulan. Jadi Yunus saya. Saya ingat banget kok saya hilang. Apalagi waktu komandan kirim. Waduh, peperangan roh, saya langsung bilang sesat. Saya balik setelah Roh Kudus tangkap saya di mana saya harus memiliki pandangan berbeda dengan pasangan saya. Ya, saat itu saya harus ke Bandung. Dan saya benci banget waktu itu melihat teman saya. Waktu itu ya, sekarang enggak, tenang ya. Teman saya PDW. Apaan sih, emang segala masalah beres di Bandung? Emang di Bandung ada apa? Oh, kalau sekarang di Bandung banyak tempat wisata ya. Di TikTok ya, kan. Sekarang banyak. Dulu mah enggak ada. Perginya jauh lagi, Buah Batu, Margahayu, halo. Udah itu dibilang tinggalnya di planet Tata Surya. Wah, gue bilang komplit nih. Udah di dalam Buah Batu, dalam planet, saya bingung. Ya oke lah, saya pergi aja lah. Intinya setelah sampai di sana didoakan. Doa yang sama. Dan lebih menariknya waktu doain anak saya. Tuhan akan pakai anak ini 15 tahun. Menjelang masuk 15 tahun. Kata-kata itu masih saya ingat sampai hari ini. Namun kembali kepada ketaatan daripada orang tuanya. Waduh, saya dengar itu kayak beban saya tuh kayak nambah 500 kilo. Waduh, apa yang mesti saya lakukan? Gimana saya taat sama Tuhan? Jujur itu dalam hati saya. Saya harus jadi apa? Untuk menggenapi apa yang Tuhan nyatakan. Saya katakan saya percaya. Tapi pertanyaannya apa yang dimaksud dibilang ketaatan? Dalam perjalanan saya baru mengerti. Ini dibilang akurat, sangat akurat. Sampai hari ini. Dan hari ini 15 tahun anak saya. Ya mungkin saya pernah dengar cerita saya yang lain, khotbah saya yang lain. Anak saya sendiri bisa datang ke saya untuk menjadi penginjil. Hah? Saya bilang, youth pastor, aduh. Loh, waktu dia ngomong youth pastor kok saya yang panik. Loh bukannya Tuhan udah ngomong gitu kan, bener gak? Saya sampai lupa, sempat lupa waktu itu istri saya sampai kaget. Coba yang lain dulu lah. Hah? Aneh. Anak saya tergerak untuk melayani, anak saya suka, saya bingung kok bisa. Ya makanya mulailah sekolah minggu dan lain sebagainya. Dan memang gaya anak itu beda sekali dengan anak-anak lainnya. Semua akurat sesuai dengan apa yang dinyatakan. Kalau gitu, kalau kita bisa melihat keakuratan itu di dalam hidup kita, apalagi yang menjadi pertanyaan kita semua terhadap Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Dan kalau kamu mau Roh Kudus akurat itu, mulailah bangun hidup kamu dengan Roh Kudus, bergaul sama Dia. Saya tahu akan mengalami banyak kesulitan. Saya tahu akan ada tantangan. Saya tahu akan ada hal-hal kedagingan yang harus disalibkan. Saya tahu itu nggak mudah. Saya pun merasakan hal yang sama kok teman-teman. Saya tahu akan jatuh berkali-kali. Tapi sepanjang kamu masih punya kekuatan untuk bangkit, bangkit. Saya tahu akan menghadapi proses dengan pasangan, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan lingkungan, dengan keluarga besar. Banyak prosesnya. Tapi sepanjang kamu percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kamu, kamu jangan takut. Dia yang akan beri kekuatan manakala kamu udah gak kuat lagi. Kan tadi dikatakan dia penolong. Dia bimbing, dia akan ajar. Tanya sama Roh Kudus, jangan tanya sama orang lain. Maunya apa Roh Kudus? Bergaul lebih lagi, bergaul lebih lagi. Kalau ada masalah pasangan, bereskan masalahmu dengan pasanganmu. Sebagai laki-laki, tunjukkan bahwa kamu adalah pemimpin dan imam. Sebagai pasangan, tunjukkan bahwa kamu mendukung pasanganmu. Kamu mengasihi dia, kamu tunduk bukan menanduk. Sebagai anak, kamu sadar bahwa kamu masih di bawah perwalian orang tuamu. Artinya kamu hidup hari ini tanpa kamu sadari itu ada di dalam doa perlindungan daripada orang tuamu. Jadi jangan sok tahu. Kamu merasa pintar, kamu merasa hebat. Tanpa perlindungan dan payung doa daripada orang tuamu, kamu gak bisa jadi hari ini. Mungkin hari ini kamu lebih pintar dari mama papa kamu, tapi kamu harus tahu mama papa kamu lebih dulu pintar sebelum kamu. Dan dia ajarkan melebihi, itu seperti janji Tuhan Yesus juga. Kamu akan melayani lebih lagi. Betul, tapi ingat,
Jangan sok pinter sama orang tua. Karena setiap hidup kita, aliran darah kita tidak lepas daripada kasih sayang orang tua, air mata orang tua, doa orang tua. Saya masih ingat kok, di dalam penglihatan berdoa, setiap orang tua yang berdoa kepada anak-anaknya, terutama di dalam mesbah doa. Saya berkali-kali ingetin, mesbah doa. Yang belum lakuin sekarang. Yang susah, mulai sekarang. Kenapa? Waktu kamu mesbah doa, itu diperlihatkan seolah-olah payung begitu besar, itu menutup daripada berdiri, seolah-olah melindungi daripada anak-anak saya dan istri saya. Saya ingat banget itu. Itu yang namanya pada saat kamu berdoa, kamu percayakan kemanapun anakmu pergi, dia dalam perlindungan. Kalau dulu saya boleh ngobrol sama rekan saya Pak Yohanes, ya ini Yohanes yang ini benar. Waktu dia nggak benar, maaf ya Pak, kesaksian, mati-matian ya, tabrakan lah, inilah itu, begitu ya Pak ya. Tapi kau masih hidup sampai hari ini jadi penginjil. Itu kalau ketabrak bajai atau ketabrak apa Pak ya waktu itu ya? Pokoknya masih hidup aja intinya. Itu orangnya ada. Itu karena apa? Doa orang tuanya yang luar biasa. Amin. Jadi doa orang tua itu jangan main-main. Kamu gak ada doa orang tuamu, kamu gak bisa hidup. Kamu gak ada doa orang tuamu. Maaf teman-temanku yang masih muda nih. Ya saya katakan, kamu gak akan punya arah tujuan kok. Percaya sama saya. Karena saya juga pernah muda, setuju gak? Semua di tempat ini termasuk komandan juga pernah muda, betul gak komandan? Saya merasakan juga, walaupun mama saya bagaimana, papa saya gimana, tapi ada doa mereka gak buat kita anak-anaknya? Ada. Mesbah doa bersama. Saya bersyukur sampai hari ini anak-anak masih di bawah perwalian kita, yang paling gede masih 15 tahun, 11 sama 10 tahun, yang kedua, ketiga. Saya masih lakukan mesbah doa sampai hari ini. Bahkan kalau sampai sibuk banget, anak saya yang ketiga malah yang jadi alarm saya. Itu pun sesuai dengan dinyatakan akan menjadi alarm saya. Yang bilang, anak ini doain jadi alarm apa sih? Oh ternyata cuma dia di antara keluarga yang selalu tiba-tiba, "Mah, kita minggu ini belum mesbah doa." Oh, waduh, saya diingetin loh. Walaupun dengan segala tingkah laku yang unik dari anak saya yang lagi membangun, ya saya nggak mau bilang dengan kata-kata yang salah ya. Anak saya lagi membangun, mengaktualisasikan dirinya walaupun kadang berlebihan, ya. Tapi dia punya satu kelebihan. Mama kita belum mesbah doa loh hari ini. Oh iya, minggu ini. Oh iya kita doa. Dan mengajarkan doa dari mereka cuma doa yang aneh. Sampai saya melihat satu persatu, even 10 tahun doanya beda. Mulai kata-katanya beda. Yang satu banyak doain orang, yang satu banyak doain mama papanya, yang satu mulai doanya agak bertumbuh beda. Sesuai kapasitas kok beneran. Saya lihat. Dan saya ngelihat itu ngikutin, karena apa? Dari mulai mereka bisa berdoa, saya lakukan itu sampai hari ini, until now. Dan saya ngelihat itu, percayalah semua kita yang orang tua sini pasti akan berbahagia. Amin. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Saya gak bohong dalam hal ini karena saya ngelakuin. Saya bahagia banget melihat anak-anak bertumbuh luar biasa. Anak-anak bisa bertanya tentang Roh Kudus. Saya punya satu ketakutan waktu itu. Bagaimana kalau anak saya bertanya firman Tuhan dan saya gak bisa. Dan mulai karena itu kenapa saya bersedia untuk menyerahkan diri saya dimuridkan. Saya makin belajar, makin diperlengkapi. Dan makin diperlengkapi banyak hal yang akhirnya terbuka. Dan saya melihat, oh ternyata sedahsyat itu. Dan ini yang dibilang bergaul sama Tuhan. Makin kamu lebih dalam bergaul, kamu makin mengenal, makin tahu. Kamu gak usah paksa diri kamu berubah. Kamu berubah dengan sendirinya. Karena berubah karena kesadaran. Berubah karena kesadaran jauh lebih abadi dibanding berubah karena ketakutan. Kamu kalau gak berubah Tuhan kutuk. Betul gak? Itu beda. Kamu berubah karena takut. Besok keberaniannya timbul, ya kan, takutnya nggak ada, selon lagi. Tapi kalau berubah karena kesadaran, yang tadi makanya saya bilang kanan kiri ngajak, bro silakan, saya tetap bilang terima kasih Pak, terima kasih, karena saya sadar. Amin. Tapi daging saya ngomong nggak, saya ngaku nggak depan teman-teman, saya punya rasa loh, baunya masih enak baunya, betul nggak?
Tapi saya sadar, seenak-enaknya pun tetap saya tahu itu sia-sia, betul gak? Dan saya gak mau tuker semua yang saya tahu, yang saya punya dengan apa yang dunia tawarkan. Karena pengenalan akan Tuhan, akan Roh Kudus adalah harta yang sangat berharga dan terbesar dalam hidup kita. Dan hidup saya dan hidup Anda semua. Dan kalau teman-teman menyadari kekuatannya sebesar itu, seperti yang janji Tuhan tadi, lihat betapa Roh Kudus itu pada saat diberikan kepada kita, itu adalah satu ikatan janji bahwa apa? Bahwa Bapa ada di dalam kamu, kamu ada di dalam Dia. Bahkan Tuhan Yesus akan menyatakan hidupnya sama kamu. Dia akan menyatakan dirinya sama kamu. Apalagi yang lebih berharga daripada itu? Rumah 5M, 10M, rekening 100M, 1T. Gak ada yang lebih berharga daripada semua itu kecuali. Tapi kalau saya diberkati Tuhan boleh gak? Oh boleh, kalau kamu diberkati Tuhan luar biasa. Lakukan yang terbaik dari berkat yang kamu terima untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pakai berkat yang kamu punya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kamu harus lakukan. Kenapa? Karena Tuhan bilang melayani itu kata kerja. Lakukan. Jadi gak mungkin saya cuman kasih, saya gak lakukan. Harus lakukan. Karena Tuhan perintahnya apa? Pergi. Bukan perintahnya di sini yang pergi yang lain dari diri kamu. Bukan, yang suruh Tuhan apa? Pergi. Berarti kita yang suruh, keluar. Beritakan, baptis. Itu kata kerja semua kan? Dan setelah itu mereka memuridkan. Perlu waktu gak? Perlu waktu komandan untuk mengajar saya. Dan itu tahunan sampai hari ini. Dan itu semua saya percaya bukan karena komandan, karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup komandan, dan komandan menjaga kekudusan. Terlepas dari apapun kekurangan daripada beliau, dia adalah orang yang dipercaya sama Tuhan. Dan jadinya adalah satu, kita itu yang di depan ini yang diberi kesempatan untuk berbicara dan semakin bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Haleluya. Amin. Jadi kita belajar apa hari ini? Apa yang kita belajar? Pribadi Roh Kudus. Ini disebut pribadi berbeda dengan sesuatu. Amin. Sesuatu saya mau tapi belum tentu berniat melakukannya. Saya cuma mau. Tapi kalau pribadi kita bicara, kita mendekati dan kita bergaul langsung. Betul? Kita rasakan Roh Kudus. Silakan WL Singar. Kita rasakan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Amin. Kita rasakan bagaimana Dia merubah hidup kita. Kita rasakan waktu Dia berbicara di dalam hati kita. Kita rasakan segala macam dalam hidup kita, satu persatu aspek dalam hidup kita diubahkan. Jangan merasa, aduh Tuhan kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kenapa hidup saya belum begini, kenapa hidup saya belum begitu. Karena apa? Karena fokus kita salah, fokus kita bukan pada Roh Kudus, fokus kita jalan keluar. Kalau diibaratkan kamu sekolah, kamu pengen fokus pada lulus, sementara sekolah mengajarkan pada kamu pendidikan untuk mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru ujian. Setuju? Sementara kamu pengennya lulus, minta sertifikat. Pokoknya saya mau taunya beres. No. Semua yang dilakukan dengan komandan sudah tepat. Dituntun, dikasih harta. Sekarang bagaimana kamu menggunakan harta itu kembali kepada dirimu. Bagaimana kamu menggunakan dan menaruh Roh Kudus di dalam hidupmu. Di tempat yang tertinggi atau tempat yang terendah, atau kamu buang sama sekali. Itu tergantung kamu. Tapi kalau kamu taruh Roh Kudus di tempat yang tertinggi dalam hidup kamu, kamu tidak akan kecewa. Walaupun kamu akan tetap mengalami pergumulan dan persoalan dalam hidup pasti, kamu akan harus hadapi. Tapi semua hanya sebagai proses. Semua hanya sebagai proses pembentukan, pembelajaran, pembentukan karakter kita supaya kita menjadi serupa seperti Yesus. Dan manakala kamu menyadari itu, kamu akan merasa, wow, hidup saya dahsyat ya Tuhan ternyata. Saya gak tahu loh kalau Tuhan sedahsyat itu dalam hidup kita. Dan kamu akan bisa mengatakan bahwa apa? Kekuatan di dalam hidup kamu adalah datang daripada Yesus. Amin.
Siapa kekuatan kita? Siapa kekuatan kita? Siapa kekuatan kita? Tuhan Yesus. Tidak ada kekuatan yang lain. Ingat, bukan rekeningmu, bukan apa yang kamu punya yang menjadi kekuatanmu, tapi Yesus.